Shalom The Stoners dan teman-teman semua ya. Wah, hari ini saya sangat berbahagia sekali. Hari ini kita mau membahas tentang berjalan dengan iman. Orang Kristen itu identik harus membahas tentang iman ya. Sekarang pertanyaan, Kak, iman itu apa sih, Kak? Gitu ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, itu Ibrani 11 ayat 1. Itu singkatnya, iman itu tidak melihat namun percaya. Oh, jadi seperti ini ya, Kak ya. Kalau teman bilang ada hujan duit gitu ya kan, terus kita percaya aja padahal kita nggak lihat. Bukan begitu ya konsepnya ya. Itu namanya lu dibodoh-bodohin ya kan. Orang bilang ada hujan duit itu namanya stupid, tapi lebih stupid lagi sama orang yang percaya gitu kan. Jadi nggak gitu konsepnya ya. Kita mau belajar dari Abraham. Nah, ini Abraham contoh iman yang sangat inspiratif, itu sangat menginspirasi kita semua, dimana dia, Abraham, dengan Sarah istrinya itu mandul gitu kan. Nah, secara logika gitu nggak mungkin mereka punya anak ya. Tapi karena Abraham sudah pegang janji Tuhan, di mana Tuhan bilang keturunanmu akan sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Di umur dia yang 100 tahun dan istrinya Sarah umur 90 tahun mereka punya anak. Nah, itulah bentuk iman ya. Tidak melihat namun percaya. Nah, di sini kita mau belajar dari Abraham bagaimana berjalan dengan iman. Yang pertama, berjalan dengan iman itu terkadang tidak nyaman. Kalau kita baca di Ibrani 11 ayat 8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan didiaminya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Jadi ceritanya ini Abraham dari rumahnya, dari kampungnya, dia orang yang mapan gitu ya kan. Terus Tuhan panggil, suruh keluar ke sebuah tanah yang dimana dia nggak tahu gitu, tapi dia jalani aja. Dia taat. Di sini dikatakan dia taat karena apa? Iman. Karena dia percaya Tuhan menjanjikan sesuatu. Terkadang kita nggak nyaman gitu ya berjalan dengan iman ya kan, karena kita merasa seperti seolah-olah kita berjalan nggak ada tujuan gitu, seolah-olah berjalan nggak ada tujuannya, kayak belum melihat tanda-tandanya, itu kita merasa nggak nyaman ya. Tapi kalau kita pegang janji Tuhan, kita bakal terus berjalan. Jangan menyerah hanya karena lihat keadaan yang seolah-olah tidak memungkinkan gitu. Tetap pegang janji Tuhan itu. Yang kedua, berjalan dengan iman kadang mengalami penundaan. Wah, ini sering sekali terjadi sama orang-orang Kristen ya kan. Kita orang-orang percaya gitu. Wah, Tuhan, dia baru berdoa kemarin langsung dikabulkan. Tuhan, aku berdoa udah bertahun-tahun berdoa, kok nggak dikabulin Tuhan. Wah, tahu-tahu langit terbuka gitu ya kan. Wah, mengharapkan jawaban dari Tuhan, tahu-tahu jawabannya apa? Iri, bilang bos. Kenapa harus ada penundaan? Kenapa bangsa Israel harus berjalan selama 40 tahun di padang gurun? Satu jawabannya adalah Tuhan mau memproses kita. Di sini apa aja yang Tuhan proses? Iman kita ya. Masihkah kita percaya akan janji Tuhan itu dan mau berjalan, mau taat? Yang kedua, kesabaran. Sabar nggak kita? Hei, sabar dong, pasti gue kasih. Gue gak pernah bohong, gue selalu tepati janji gue. Hanya lu perlu sabar ya kan. Yang ketiga, Tuhan mau menyiapkan hati kita. Oh Kak, aku siap kok, aku siap terima berkat kok. Bukan masalah siap itunya, bukan masalah siap berangkasnya, bukan masalah siap kantongnya, dompet, bukan. Tapi siapkah hatimu? Jangan sampai nanti kalau Tuhan udah berkati mana yang ada kamu sombong ya kan. Nah, yang terakhir, berjalan dengan iman kadang tidak sesuai ekspektasi kita. Wow, coba kita baca ya. Ibrani 11 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Wow, sudah dijanjiin loh. Tapi sampai mati mereka nggak terima janji itu ya kan. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Artinya sudah disuruh keluar dari kampung, merantau ya kan, merantau. Tahu-tahu nggak dapat apa di sana, kan terpikirkan bisa aja gue balik ini, mending gue balik gitu ya kan. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota
bagi mereka. Ini menjadi pertanyaan yang sering ditanyakan oleh anak-anak muda, ya kan? Bagaimana kalau ekspektasi kita itu nggak sesuai kenyataan, atau kenyataan itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita? Sebelum kalian bertanya itu, Alkitab sudah menerangkan, ya kan? Sudah berjuang, ya kan, melewati semuanya, penundaan, ya kan, ternyata nggak dapat gitu, nggak sesuai. Pasti kita rasa sia-sia dong, rasa sia-sia, padahal enggak. Kalau kita perhatikan di sini, yaitu suatu tanah air sorgawi di mana Tuhan itu menjanjikan pada mereka. Artinya terkadang dunia memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Bukan lagi terkadang ya, bahkan menurut saya selalu gitu. Dunia selalu tidak memberikan sesuatu yang sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan menyediakan sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih baik untuk kita. Jadi kita sudah tahu bagaimana hidup berjalan dengan iman seperti Abraham. Yang pertama kadang tidak nyaman, ya, seolah-olah kita berjalan ke suatu tujuan yang nggak pasti gitu, ya kan. Tapi karena iman kita tetap taat dan tetap kuat, tetap berjalan. Dan yang kedua kadang mengalami penundaan. Besok terus. Ya karena Tuhan mau memproses hati kita, memproses iman kita dulu, memproses kesabaran kita, dan memprosesnya itu hati kita, apakah kita siap. Dan yang terakhir, kadang tidak sesuai ekspektasi, tapi Tuhan menyediakan sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih baik untuk kehidupan kita semua. Saya yakin dan percaya teman-teman sangat diberkati. Kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman boleh tanya di kolom komentar. Tapi kalau mungkin lebih mendalam, mau sharing dan lain sebagainya, teman-teman bisa DM ya. Kalau di Instagram di DM, atau mau langsung WA silahkan, ya kan. WA saya ada di bio, tapi kalau di YouTube ada di deskripsi. Silahkan aja kalian hubungi, saya terbuka buat kalian semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Have a nice day.